Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bu Elis dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai belajar, jangan lupa teman-teman untuk selalu mulai dengan baca bismillah dan berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman ingat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai membaca sastra, dan masuk ke bab 9, yaitu mengenai pantun. Sudah siap teman-teman untuk mempelajarinya? Jika sudah siap, yuk kita mulai untuk mempelajari tentang pantun hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pantun. Sebelum mulai pembelajarannya, Balis punya pantun untuk kita semua. Membangun rumah perlu diukur, sebelah ditanam bunga melati, dibuka pagi dengan bersyukur agar tentram dalam hati. Jangan lupa untuk bersyukur ya teman-teman. Beli celana di kota Pemalang. Toko terlihat tersusun berjajar. Virus corona bukanlah penghalang. Tetap semangat dan teruslah belajar. Nah, itu dia pantun hari ini. Jadi, jangan lupa kita untuk selalu bersyukur, dan pandemi hari ini bukanlah penghalang untuk kita agar tetap semangat belajar. Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pengertian pantun. Pantun merupakan puisi lama Indonesia. Pantun berbentuk bait terikat. Ciri-ciri pantun sebagai berikut. Yang pertama, setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris. Yang tadi teman-teman lihat ya. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sebuah sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Dan yang kelima, biasanya untuk pantun dia bersajak ABAB. Apa maksudnya? Maksudnya adalah akhiran dari sebuah pantun biasanya baris pertama, kita bisa lihat di sini. Baris pertama dan baris ketiga akan memiliki akhiran yang sama. Begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat. Kita lihat contoh yang sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat, membangun rumah perlu diukur, sebelah ditanam bunga melati, dibuka pagi dengan bersyukur agar tentram di dalam hati. Nah, di sini terlihat baris pertama dan baris ketiga memiliki akhiran yang sama, yaitu sama-sama kur. Sedangkan barisan kedua akan memiliki akhiran yang sama dengan barisan keempat, yaitu sama-sama ti belakangnya. Ini yang dimaksud dengan bersajak AB, AB. Ini A, B, A, B. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pantun. Di sini, jenis pantun terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Isinya merupakan nasihat atau petua-petua. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka ini adalah pantun yang sifatnya menghibur. Dan yang terakhir adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki biasanya berisi sebuah tebak-tebakan. Kita bisa lihat nanti contohnya. Baik, nah berikut adalah contoh pantunnya. Yuk coba kita lihat contoh pantun di samping dan kita analisis bersama-sama. Yang pertama,
sini ada pantun. Bersama ayah pergi ke Bali, melihat turis berkerumun. Sesama manusia harus peduli agar hidup terus rukun. Nah, pertama coba kita analisis dulu, termasuk jenis pantun apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah jenis pantun nasihat. Dari mana kita bisa tahu ini pantun nasihat? Nah, jangan lupa teman-teman bahwa pantun itu tadi kita lihat berdasarkan ciri-cirinya memiliki 4 baris. 1, 2, 3, 4. Baris pertama dan baris kedua merupakan sebuah sampiran. Baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Nah, untuk menentukan dia apakah pantun nasihat, jenaka, dan teka-teki, teman-teman bisa lihat pada bagian isinya. Nah, di sini bagian isi yaitu pada baris ketiga dan keempat. Sesama manusia harus peduli agar hidup terus rukun. Di sini sangat terlihat jelas bahwa isinya adalah sebuah nasihat yang memberitahukan agar kita dapat hidup terus rukun. Iya. Berikutnya, kita lihat di pantun kedua. Di sini ada pantun yang bertuliskan, di desa melihat kedelai, kedelai lari saat dikejar. Jika kamu ingin pandai, harus selalu rajin belajar. Nah, kita lihat lagi isinya. Berdasarkan isinya, ini merupakan pantun nasihat. Selain itu, biasanya teman-teman akan ditanya juga mengenai isi dari pantun. Nah, jika teman-teman ditanya isi, berarti lihat baris ketiga dan baris keempat. Atau kalau teman-teman diminta atau ditanya mengenai makna pantun tersebut, atau teman-teman ditanya pesan dari pantun tersebut adalah, nah, jika ditanya pesan, makna, ataupun isi, teman-teman bisa lihat dari baris ketiga dan baris keempat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pantun ini berpesan agar kita selalu rajin belajar. Kalau jika ingin pandai, maka harus rajin belajar. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Saya. Nah, di sini juga kita bisa melihat sajaknya yang berbentuk ABAB. Baris pertama dengan baris ketiga, dia memiliki akhiran yang sama. Baris kedua dengan baris keempat memiliki akhiran yang sama. Jadi mereka selalu berpasangan. 1 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, ini dalam hal sajak atau akhiran. Baik, kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ada 2 contoh pantun lagi. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di bagian atas. Hidup aman dalam kota, dipimpin ratu bukanlah raja. Rajin bekerja setiap masa, serangga apakah dia? Nah, termasuk pantun apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah pantun teka-teki. Nah, teman-teman bisa lihat dari baris ketiga dan baris keempatnya. Di sini terdapat kalimat rajin bekerja setiap masa, serangga apakah dia? Nah, di sini ada pertanyaan yang berupa tebak-tebakan. Karena ini tebak-tebakan, berarti ini termasuk pantun teka-teki. Nah, coba teman-teman kira-kira ada yang tahu apa jawabannya? Ya, 100. Serangga apakah dia? Dia adalah semut. Ya. Hebat teman-teman. Kita lihat pantun yang berikutnya. Ikan bandeng makan kawat. Ada orang ganteng mau lewat. Nah, ini adalah contoh dari pantun. Betul sekali. Ini adalah pantun jenaka karena isinya menghibur. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa membedakan dari masing-masing jenis pantun? Dan teman-teman, apakah sudah bisa menentukan isi pantun?
Jika sudah, mari kita buktikan dengan beberapa soal berikut. Nah, kita akan mengerjakan beberapa contoh soal untuk materi pantun ini. Yang pertama, nah teman-teman, biasakan untuk bahasa Indonesia baca terlebih dahulu soalnya. Di sini ada soal, isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. Nah, kita diminta untuk membuat isi pantun. Di sini sudah ada sampirannya. Pergi ke sawah membawa cangkul, tidak lupa membawa sabit. Nah, kita lanjutkan isinya, titik-titik-titik. Untuk mengisi lanjutan dari sebuah pantun, teman-teman lihat akhiran dari pantun sebelumnya atau baris sebelumnya. Sini baris 1 dengan 3. Baris 1 berakhiran kul atau ul, gitu ya. Baris 2 berakhiran it. Maka baris ketiga dan baris keempat harus mengikuti. Teman-teman masih ingat bahwa baris 1 pasangannya dengan baris 3, baris 2 berpasangan dengan baris 4. Nah, maka baris ketiga harus sama akhirnya dengan baris pertama, yaitu ul. Sedangkan baris keempat harus sama dengan baris kedua, berarti akhirnya harus it. Tuh, kita lihat yang A. Hati siapa tak terpukul memakan durian rasa pahit. Atau yang B, malang diri terbawa sakit, bermain di ladang tersambar petir. Atau yang C, mudah terbujuk dengan perkataan, hilang harta sekarung emas. Atau yang D, jangan lihat orang terkaya, lihatlah orang yang benar. Manakah yang lebih tepat? Iya, betul sekali. Kita lihat di sini kan ul dan it. Maka yang tepat adalah yang A, yaitu hati siapa tak terpukul memakan durian rasa pahit. Karena sama-sama belakangnya ul dan it. Tuh, jadi jawabannya yang A. Berikutnya kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini diminta tulislah pesan yang terkandung dalam pantun. Pesan yang terkandung. Jika kita diminta pesan, maka kita harus lihat baris ketiga dan baris keempat. Ya. Nah, boleh kita baca dulu pantunnya. Bunga mawar tumbuh merekah, berbau wangi semerbak. Boleh kawanku beri petuah, jangan suka melawan bapak. Nah, di sini diminta pesannya. Dilihat baris ketiga dan keempat. Boleh kawan ku beri petuah, jangan suka melawan bapak. Berarti isi pantun atau pesan pantun tersebut adalah nasihat kepada anak agar tidak melawan bapak. Bisa dipahami teman-teman? Baik, jika bisa kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada soal pilihan ganda lagi. Jangan lupa baca dulu soalnya. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut. Nah, ini diminta melengkapi kembali, tapi hanya baris keempat saja. Di sini sudah ada pantunnya baris 1 sampai 3. Di sekolah belajar berhitung, selesai berhitung belajar mengaji. Masih pagi bermuka murung. Lanjutannya apa ya? Nah, ini baris pertama sama, baris kedua ji atau i, gitu ya. Berarti kita pilih di sini. Wah, semuanya belakangannya i, maka mana yang tepat, gitu ya, disesuaikan. Kita lihat di sini. Semakin sedih di lain hari, atau yang B, sudah sore senanglah hati, atau yang C, lebih mudah untuk jual beli, atau D, pandai berhitung manfaat diri. Nah, kita analisis di sini. Di sini katanya masih pagi bermuka murung.
di sini tentang pagi, terus bermuka murung. Maka kita cari yang berhubungan yang mana? Yang ada waktunya juga dan keadaannya atau emosi di sini ya. Yang manakah? Iya, yang C yang lebih tepat. Sudah sore, senanglah hati. Nah, coba kita hubungkan ya. Di sekolah belajar berhitung, selesai berhitung belajar mengaji. Masih pagi bermuka murung, sudah sore, senanglah hati. Nah, begitulah cara melengkapi pantun. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Jika sudah dipahami, silahkan setelah ini teman-teman berlatih untuk mengerjakan soal-soal pantun pada buku yang teman-teman miliki. Cukup sekian dari Bu Elis mengenai materi pantun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib, dan sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman selalu ingat. Bu Elis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.